gereja yang berbentuk monstran di Manokwari. Dalam sejarah Keuskupan Manokwari Sorong, Gereja Santo Agustinus terbilang sebagai paroki yang sudah tua. Pada pertengahan tahun 1937, Pater OFM menetap di Manokwari menggantikan Pater MSC. Sejak itulah, Manokwari yang tadinya merupakan bagian dari paroki Ternate berdiri sendiri sebagai paroki dengan nama Paroki Santo Fransiskus Assisi. Pastor pertama di Manokwari adalah Pater Zeno Mons, OFM. Dan pada tahun 1996, Pater OSA mengambil ahli reksa pastoral di wilayah Manokwari. Tanggal 19 Desember 1956 didirikan Prefektur Apostolik Manokwari. Prefek Apostolik MGR Petrus van Diepen OSA menetap di Manokwari. Pada tanggal 3 Desember 1966, Prefektur Apostolik Manokwari ditetapkan menjadi Keuskupan Manokwari. Dan pelindung gereja katedral diubah dari Santo Fransiskus Assisi menjadi Santo Agustinus. Dan pada tanggal 1 Mei 1975, pusat dan staf keuskupan dipindahkan ke Sorong. Bagaimana menurut Frater ya, sejauh ini ketika kita melihat tentang fakta sejarah yang sudah ya Frater mungkin sudah sempat dalami juga terkait dengan perkembangan paroki Santo Agustinus Manokwari ya. Kira-kira menurut Frater, bagaimana perkembangan paroki Santo Agustinus dari masa ke masa? Baik, jadi pertama paroki Santo Agustinus sebelum menjadi paroki masih menjadi wilayah pelayanan dari Langgur dan juga dari Keuskupan Jayapura pada saat itu masih dengan bangunan yang kecil, dengan gereja yang kecil, tapi karena melihat umat di paroki ini semakin banyak, maka gereja Agustinus ini mengalami beberapa kali renovasi, sehingga pada saat ini kita berdiri di bangunan gereja paroki Santo Agustinus yang begitu megah dengan kapasitas umat yang sangat banyak. Kalau kita sekilas balik ya melihat tentang perkembangan berdirinya paroki ini ya, secara khusus paroki Santo Agustinus ini ya, kira-kira apa saja yang menurut Frater menjadi tantangan khusus selama Frater ya, berpastoral di paroki Agustinus yang menjadi hambatan khusus untuk peningkatan keaktifan umat itu sendiri? Saya rasa karena paroki Santo Agustinus ini berada di pusat kota Manokwari, maka itu umat begitu banyak sehingga permintaan umat untuk pelayanan kepada mereka begitu tinggi, seperti ibadat dan lain sebagainya. Dan juga sebagai Frater Top dan sebagai pastor bukan hanya mengurus peribadatan tetapi mengurus rumah tangga pastoran seperti sekretariat dan juga surat keluar masuk hingga surat-surat seperti surat komuni, baptis, sertifikat yang harus dikeluarkan dari paroki. Itu semuanya diberi tugaskan kepada Frater dan juga pastor yang bertugas di paroki Santo Agustinus. Oke, terima kasih Frater. Terakhir mungkin ada pesan kesan khusus ataupun mungkin harapan ya berdasarkan tema kegiatan kita 2 hari ini yang berkaitan dengan keterlibatan kaum muda dalam komisi sosial secara umum Keuskupan Manokwari Sorong, yang kemudian nanti para pegiat Komsos ini terlibat juga dalam paroki-paroki ya. Kira-kira menurut Frater apa yang menjadi motivasi khusus atau juga mungkin harapan-harapan ya, kita bicara soal harapan dan jangka panjangnya seperti apa. Kira-kira menurut Frater bagaimana harapan-harapan ke depan terkait dengan kegiatan Komsos ini? Saya berharap agar para Komsos di paroki TPW Manokwari semuanya memiliki kontribusi yang besar bagi Komsos di Keuskupan Manokwari Sorong, supaya melalui pelatihan Komsos ini para kaum muda di paroki masing-masing dapat memberikan diri untuk dipublikasikan dengan melihat kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan di setiap paroki, agar saudara-saudara kita yang ada di tempat lain juga tahu bahwa di setiap paroki, terutama di TPW Manokwari ini, telah diselenggarakan kegiatan di setiap paroki. Itu saja, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itulah sejarah dari Gereja Santo Agustinus, gereja yang berbentuk monstran di Manokwari. Cor unum et anima una et Deum.